Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya mengawali acara pada pagi hari ini, demi kelancaran acara hingga selesai, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa demi kelancaran acara. Kepada Bapak Muhammad Muslimin, Fadli Muslimin SSMA, kami persilakan. Terima kasih, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama kita masing-masing. Izinkanlah saya akan memandu doa pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan pada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum strategi penulisan manuskrip untuk terbit di jurnal internasional. Untuk itu ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan membawa kebaikan untuk kami semua. Ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami sebagai insan akademisi perguruan tinggi, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun. Sebagai bentuk tanggung jawab kami yang menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Ya Tuhan kami yang maha mengetahui, pemilik ilmu yang begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara daring ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan dalam mengikuti kuliah umum ini. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, segarkan pengetahuan, dan mudahkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang tergantung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami sadar tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Ampunkanlah dosa kami, ya Tuhan, dosa-dosa pendahulu kami, kuatkanlah dan tabahkanlah orang-orang yang sedang dalam cobaan ini. Kami sadar apa yang Engkau berikan kepada kami adalah bentuk kasih sayang-Mu sebagai cobaan untuk kami. Akhirnya kami bisa berharap Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Terima kasih, semoga acara ini dilancarkan dan sukses hingga akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Muhammad Fadli Muslimin SSMA yang telah memberikan doa ya kelancaran pada acara pagi ini. Terima Baik, kasih. mari kita awali acara dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara kepada Bapak Todo Sibuya, SPD MUM. Kami persilakan. Kepada Bapak Todo. Mungkin kita bisa tukar dulu ya untuk sambutannya sambil menunggu Pak Todo bisa memberikan sambutan.
Baik, mohon maaf, hadirin sekalian, kita lanjut dulu, selanjutnya untuk sambutan, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara kepada Ibu Dr. Dewi Anggraini MAK. Kami persilakan. Terima kasih Bu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk Mas David. Saya panggil Mas saja lah, masih muda banget. Silakan Ibu, silakan. Salam sejahtera juga Ibu. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu kita tidak lupa untuk memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara ini dengan dalam kondisi sehat, dan semoga bagi keluarga atau kerabat teman dari kita semua yang saat ini sedang terpapar sakit, mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan dan kita selalu kuat dalam menghadapi semua cobaan yang datang dari pandemi ini. Amin. Saya sangat berterima kasih kepada Mas David. Mas David, saya selalu bangga dengan anak muda yang bekerja keras dan sukses. Senang sekali ngelihatnya, karena saya ingat anak saya. Saya senang sekali. Ini hebat ini. Sudah meluangkan waktu untuk menularkan ilmu kepada kami semua. Jadi di sini peserta sebagian besar adalah dosen dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya dari Undira, dan mungkin juga ada dari mahasiswa. Terima kasih juga kepada Pak Todo, nggak tahu Pak Todo ini menghilang ada apa, mudah-mudahan bukan hal yang serius. Sudah menyelenggarakan acara ini, dan Mbak Irma yang sudah memandu acara, serta semuanya yang menyiapkan acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Memang harus kita akui ya, penulisan jurnal dan publikasi itu selalu menjadi masalah penting bagi semua dosen, karena terutama dosen tetap di suatu universitas atau perguruan tinggi ya pasti diharuskan meningkatkan jafungnya. Yang sudah punya serdos harus mengisi BKD-nya. Jadi itu semua tidak lepas dari masalah publikasi. Yang kita hadapi sekarang ini, publikasi dalam negeri kadang-kadang lebih susah daripada publikasi internasional. Itu yang saya alami ya. Kemarin juga kebetulan dari salah satu prodi di Undira, kedatangan asesor untuk akreditasi, sempat ngobrol. Beliau adalah asesor BAN PT, jadi pasti kita sudah tahu lah ya levelnya seperti apa. Tapi beliau cerita, waduh, naskah saya yang saya kirim di salah satu universitas di dalam negeri bolak-balik ditolak. Karena blind review kan, nggak tahu siapa yang ngirim, jadi bolak-balik ditolak. Itulah yang bisa kejadian ya kalau kita publish di dalam negeri, kadang-kadang sulit, tapi bukannya tidak mungkin dilakukan ya. Mungkin juga kalau sudah memenuhi persyaratan mungkin juga bisa lolos dengan lancar. Tapi terus terang kalau saya pribadi, saya senang publish ke internasional. Lebih mudah, saya merasa lebih mudah. Walaupun formatnya itu kita harus teliti betul, jangan sampai menyalahi format, dan harus mungkin nanti Mas David bisa memberikan kiat-kiatnya ya. Jangan sampai kita salah alamat menuju jurnal yang predator, atau bahkan sebetulnya yang sudah tinggi levelnya, Scopus sekian, tapi ternyata discontinue. Saya juga punya pengalaman pribadi, sudah masuk Scopus, tapi memang belum sampai Q2, Q1, Q3 waktu itu, sudah accepted. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu, sampai sekarang belum terbit, saya nggak tahu kenapa itu.
Jadi nah itu mungkin pemilihan awal itu menjadi kunci ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin Mas David bisa sharing apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan supaya semuanya lancar, dan tentu kalau cita-cita para dosen peningkatan jabatan fungsionalnya lancar, sehingga ya sebagai karir dosen ya itu yang diinginkan, ya insya Allah bisa sampai ke guru besar. Demikian saya kira. Nah, mungkin saya tidak berpanjang lebar, saya sudah diberi clue sama Pak Todo, Bu, Pak David, ini waktunya terbatas. Jadi karena di luar benua, berbeda benua, jadi kita sayang untuk mensia-siakan waktu. Segera nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas David. Mudah-mudahan harapan saya semua peserta bisa mengambil manfaat yang maksimal dari acara ini, dan tentu semoga sehat selalu dan sukses meniti karir sebagai dosen. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Dewi Anggraini yang telah memberikan sambutan. Kita masih menunggu Pak Todo ya untuk bisa bergabung. Apa Pak Todo sudah? Oh, oke. Nggak ada ya? Baik. Sepertinya sedang ada gangguan signal ya signalnya. Sepertinya. Baik. Untuk sementara saya cover dulu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk sampai Pak Todo bisa bergabung lagi. Kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Oke. Mohon maaf sekali lagi. Baik. Untuk sementara saya cover dulu untuk dari Pak Todo. Dan selanjutnya tibalah kita semua pada sesi kuliah umum hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Dan sambil nanti menunggu Bapak Todo Sibu ya sebagai moderator, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk penyampaian materinya ya Pak David. Dan nanti Halo setelahnya Bu Irma. Oh, sudah bisa bergabung Pak. Alhamdulillah. Iya. Oke. Iya, iya. Ini Oke, ada Pak, untuk sambutan berarti Bapak bisa memberikan ya? Iya, bisa. Oh, alhamdulillah. Baik. Baik. Ya, Oke, Bapak Ibu, mohon selamat. maaf tadi ada sedikit distraction ya jadinya. Jadi untuk selanjutnya kita sesuai dengan acara, kegiatan acara ya. Alhamdulillah Bapak Todo sudah hadir hari ini. Dan mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara. Kepada Bapak Todo Sibu ya, SPDM HUM, kami persilakan. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan sejawat dari Universitas Dian Nusantara dan juga dari perguruan tinggi lain yang bisa menyempatkan diri mengikuti acara webinar kuliah umum Universitas Dian Nusantara. Dan pada hari ini kita mengangkat topik, dalam webinar ini mengangkat topik strategi penulisan manuskrip yang pantas terbit di dalam jurnal ilmiah tingkat internasional. Saya mengundang rekan kerja saya dulu, Pak David Wijaya, yang saya tahu banget beliau sudah memiliki banyak publikasi-publikasi di jurnal-jurnal internasional, dan saya menganggap Pak David sebagai panutan saya nih, karena saya belum sampai pada taraf beliau. Dan saya pikir beliau pantas sekali untuk menjadi pembicara di kuliah umum ini, karena dia sudah memiliki membuktikan sendiri kemampuannya dalam melakukan penelitian, kemudian menulis artikel yang bisa terbit di perguruan tinggi, di jurnal-jurnal ilmiah. Ada yang dari Singapura, kemudian juga masuk ke jurnal Asia TEFL. Wah, itu jurnal-jurnal bergengsi yang saya pikir pasti
proses seleksinya tidak mudah. Jadi mereka pasti hanya menerima artikel yang kualitasnya bagus dan juga topiknya layak untuk dimasukkan ke dalam penerbitan mereka. Dan hal-hal seperti ini yang pastinya kita semua ingin mengetahui, kita ingin tahu apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh redaksi-redaksi jurnal ilmiah internasional agar artikel-artikel yang hasil karya akademisi Indonesia itu bisa terbit. Sehingga karya kita tidak hanya terbit di jurnal Indonesia, tapi juga bisa terbit di jurnal luar negeri. Tentunya luar negerinya pun yang baik ya, tidak hanya sekedar luar negeri, tapi yang jurnal yang sudah masuk Q4, Q3, bahkan kalau perlu Q1. Nah, saya pikir Pak David ini pas sekali menjadi pembicara di acara kuliah umum kita ini, jadi kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana dia dulu merintis usahanya untuk menulis artikel yang bisa terbit di jurnal ilmiah internasional, kemudian juga kemudian bukan hanya cuma terbit satu artikel, tapi sudah terbit berkali-kali beberapa artikel ya. Saya lihat di Google Scholar sudah ada 14 publikasi tingkat internasional yang dimiliki Pak David, dan sudah ada lebih dari 16 sitasi. Wah, ini luar biasa ini. Ya, kami juga ingin tahu juga dari Pak David bagaimana caranya menulis artikel yang bisa mendapatkan sitasi dari akademisi-akademisi yang lain. Nah, saya pikir di sini Pak David bisa berbagi juga tipsnya, strateginya. Mungkin kita tidak harus ke jurnal yang Scopus dulu, tapi paling nggak bisa merintis dulu dari yang tingkat-tingkat menengah, baru nanti suatu hari nanti ya masuk ke tingkat atas. Nah, jadi sebagai kaprodi acara kuliah umum ini saya buka, dan kebetulan juga saya menjadi moderator, maka saya akan lanjutkan juga ke bagian sesi narasumbernya ya. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Ibu Irma. Baik, terima kasih Bapak Todo Sibuya, SPD MHUM yang telah memberikan sambutan pada kita pagi hari ini. Ya, baik, selanjutnya tibalah kita pada sesi utama kuliah tamu hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Dan saya turut mengundang kembali Bapak Todo Sibuya, SPD MHUM, untuk menyampaikan sebagai moderator. Kepada Bapak Todo Sibuya, kami persilakan memandu berjalannya sesi penyampaian materi. Baik, ya. Selamat pagi kepada, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman dari Universitas Dian Nusantara dan juga kepada akademisi-akademisi dari perguruan-perguruan tinggi yang sudah mendaftar di kuliah umum hari ini. Dalam laporan yang saya dapat terakhir, ada 77 peserta yang telah mendaftar dari 15 provinsi, mayoritas adalah dosen-dosen, ada juga mahasiswa yang mengikuti acara kita hari ini. Dan saya sebentar dulu ya, maaf. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya akan memperkenalkan, memberikan background mengenai Pak David. Jadi saya sudah mengenal Pak David semenjak saya terakhir kali bekerja di Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA. Di situ saya pertama kali bertemu dengan Pak David. Kami adalah kolega di STB LIA, sama-sama dosen mengajar di program studi bahasa Inggris. Dan Pak David ini adalah alumni dari Universitas Indonesia, kemudian dia lanjut ke Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA untuk
pendidikan sarjananya. Setelah itu mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Amerika di Boston University School of Education dan lulus dengan gelar Master of Education dengan fokus pada teaching English as second or foreign language. Dan saat ini setelah lulus dari Boston, Pak David kembali ke Indonesia, bekerja di Universitas Atmajaya, mengajar di Fakultas Pendidikan dan Bahasa, program studi Bahasa Inggris. Dan ini luar biasa nih, Pak David bisa jadi dosen di Atmajaya. Saya alumni Atmajaya tapi belum pernah ngajar di Atmajaya malah. Nah, kemudian setelah beberapa tahun Pak David mengajar di Atmajaya, beliau terakhir kali saya bertemu dengan Pak David, beliau cerita bahwa dia punya rencana untuk Baik, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oh, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu atas baik. Terima kasih tadi Bapak Todo sempat mengenalkan pada kita sama ya mengenai profil dari narasumber kita hari ini. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan langsung ke narasumber untuk menyampaikan materi hari ini. Bagaimana Pak David? Sudah siap? Siap. Terima kasih banyak Ibu Irma. Terima kasih banyak. Baik Pak, Ya, ya, saya silakan. mulai ya. Terima kasih banyak sekali lagi pada Universitas Dian Harapan, khusus untuk prodi bahasa Inggris, prodi bahasa dan sastra. Terima kasih untuk Ibu Dewi Anggraini yang selaku dekan dari fakultas di sini di Universitas Dian Nusantara, dan terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi pengalaman tentang publikasi di jurnal internasional bereputasi. Dan mohon maaf, saya harus memakai handphone untuk menampilkan wajah saya karena kamera di laptop saya rusak. Dan selama saya membawakan sesi, saya tidak akan menampilkan wajah saya. Semoga tidak keberatan. Dan mungkin itu yang terbaik. Mungkin tidak perlu melihat wajah saya. Saya akan mulai saja. Oke, saya akan stop video. Ya, izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan kali ini kepada seluruh hadirin yang berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi, penyajian saya tentang strategi penulisan manuskrip untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ya, karena sudah diperkenalkan oleh Pak Todo dan Ibu Irma, jadi saya tidak perlu lagi. Oke, sekarang apa sih tantangan dan kendala terbesar Bapak Ibu sekalian dalam menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional? Pikirkan cukup satu saja. Nah, Bapak Ibu boleh langsung kirim di chat, atau kalau Bapak Ibu ingin remain anonymous, tidak ingin ketahuan namanya, bisa dikirim langsung kepada saya secara pribadi, atau tulis saja di kertas, di secari kertas atau di mana. Terserah Bapak Ibu, cukup satu saja, dan kita lihat apakah sesi saya ini akan menjawab, akan memberikan solusi terhadap kendala terbesar Bapak Ibu dalam menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Dan jika tidak, Bapak Ibu bisa menanyakannya dalam sesi tanya jawab. Oke? Saya beri waktu 30 detik ya.
Oke, baik. Beberapa hal tentang informasi tentang saya tadi dibacakan oleh Pak Todo. Ya, banyaknya publikasi saya di Google Scholar itu sebetulnya karena sebagian besar itu publikasi di conference, jadi proceeding maksudnya, dan saya akan ceritakan kenapa saya banyak menulis untuk conference. Karena ini sebagai salah satu strategi saya untuk menerbitkan artikel ilmiah saya yang pertama di jurnal internasional. Sitasi yang mungkin itu penting, tapi sekali lagi mungkin untuk saat ini kita fokusnya ke bagaimana untuk publish dulu, lalu memilih topik yang kira-kira berpotensi untuk mendapatkan banyak sitasi. Oke, sayangnya saya mungkin tidak punya banyak hal untuk saya ceritakan tentang strategi untuk menulis artikel yang potensi citasinya besar, karena saya sendiri citasinya masih sangat rendah, yaitu 16. Oke, kita mulai. Ya, saya perlu sampaikan terlebih dahulu alasan kenapa kita menerbitkan manuskrip yang sebagian sudah mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, tapi biarlah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar kita termotivasi kembali. Ya, yang pertama yang dari perspektif ilmuwan, dari perspektif akademisi, kita melakukan penelitian dan menerbitkan manuskrip karena kita ingin mengembangkan pengetahuan. We want to push the boundary of knowledge. Ya, di situ intinya. Dan yang kedua, kita ingin meningkatkan kepakaran kita sendiri. Jadi ini bukan lebih rendah, oke? Pengembangan pengetahuan pertama, kedua meningkatkan kepakaran, tapi dua-duanya ini semuanya ini berjalan bersamaan, oke? Kita mengembangkan pengetahuan dan kita sendiri meningkatkan kepakaran kita. Dan ingat, dosen itu kan sering disebut pakar, tapi marilah kita tidak dikenal sebagai dosen yang pandai membuat sukar, oke? Pakar, pandai membuat sukar, tapi justru pakar dalam arti yang sebenarnya. Itu kita expert in the field. Dan seperti yang tadi Ibu Dewi katakan, adalah kewajiban sivitas akademika kita semua untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan penelitian kita. Dan ini untuk pengembangan karir kita, untuk BKD dan jabatan fungsional akademik. Dan ini yang juga salah satu yang penting bagi khususnya untuk teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen yang ingin lanjut S3 dan ingin mendapatkan beasiswa supaya bisa lanjut kuliah S3 di universitas ternama, ya. Pengalaman saya pribadi, S2 saya di Amrik, tapi sebetulnya saya tidak menulis tesis. Jadi Bapak Ibu yang S2-nya menulis tesis, Bapak Ibu itu di atas saya. S2 saya tidak menulis tesis, saya tidak melakukan penelitian. Akibatnya saya kesulitan mendapatkan universitas di Australia. Kebanyakan universitas Australia hanya menerima mereka yang punya S2 tesis S2 maksud saya. Oke, mereka yang tidak punya tesis S2 itu harus ikut master by research. Oke, tapi untungnya karena saya ada publikasi ilmiah, maka University of Queensland dengan baik hatinya consider that as an alternative, ya, sehingga saya bisa dapat beasiswa juga. Oke, jadi ini semua kiranya menjadi motivasi kita, apalagi kalau ada insentif, ya, ada uang yang bisa didapat, yang diberikan oleh universitas Bapak Ibu jika Bapak Ibu bisa menerbitkan karya ilmiah. Itu juga bisa mendorong kita untuk lebih banyak melakukan penelitian dan menulis untuk jurnal. Oke, kita perlu pahami dulu apa itu penulisan akademik. Yang pertama itu jelas, ringkas, terfokus, terstruktur, sistematis, dan didukung oleh literatur dan bukti. Jadi kita tidak mendominasi tulisan kita dengan statement yang kita buat sendiri, pernyataan-pernyataan kita sendiri, tapi pernyataan-pernyataan kita itu punya dukungan, diberi dukungan oleh literatur, dan juga ada buktinya. Jadi kalau kita bilang metode A ini efektif, apa buktinya, begitu ya?
Sudah harus ada buktinya untuk bilang metode A ini efektif sejauh ini. Dan meskipun banyak orang komplain bahwa tulisan di jurnal artikel itu, di artikel jurnal itu sulit dibaca, sebetulnya penulisan akademik itu harus membuat pembaca mudah memahaminya. Oke. Dan karena itu ketika kita menulis, kita harus mengingat siapa pembaca kita, dan juga kita harus mengingat bahwa pembaca itu adalah konsumen kita, sehingga mereka harus dibuat paham. Dan kita tidak mau membuat mereka bingung dengan tulisan-tulisan kita. Apalagi salah paham dengan argumen yang kita tulis. Ya. Bahasanya tentu saja baku, namun tidak rumit, dan tidak menggunakan kalimat super panjang dan kosakata yang sulit dipahami. Jadi mungkin ada mitos bahwa kalimatnya selalu panjang, harus kompleks, dan kosakatanya banyak yang sulit. Saya tidak tahu. Kalaupun ada, itu termasuk kosakata yang cukup sering dipakai di dalam tulisan ilmiah, bukan dalam kolokvial, dalam bahasa sehari-hari. Jadi kosakata tersebut, meskipun kita kesulitan memahaminya, sebetulnya kosakata tersebut dipakai dalam konteks ilmiah. Oke? Dan berisi argumen yang menunjukkan pendirian atau stance si penulis. Jadi penulisnya harus menunjukkan bahwa dia memiliki stance dalam setiap argumennya dia. Misalnya ketika membahas metode A versus metode B, dia menunjukkan kepada pembaca di mana dia berdiri. Apakah di metode A atau di metode B. Atau mungkin stance dia adalah dia apatis. Artinya dia tidak mau memihak A atau B. Itu stance dia. Tapi ini tetap ditunjukkan. Ya. Nah, untuk menulis jurnal internasional tentu saja ada berbagai macam jenis artikel. Bapak Ibu bisa menulis book review, letter to the editor, ada banyak macam tulisan yang bisa muncul di jurnal. Dan research articles adalah jenis artikel yang selalu ada. Oke. Misalnya letter to the editor, ini tidak semua artikel, tidak semua jurnal punya. Oke. Ada juga book review. Kebanyakan jurnal punya book review, tapi tidak semua juga. Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya fokus kepada artikel yang memang membahas tentang yang berupa laporan penelitian kita. Oke. Karena itu yang perlu kita pikirkan pertama adalah tentang bagaimana melakukan penelitian. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu ini pernah mengambil kuliah metodologi penelitian dan semacamnya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi jika kita mau melakukan penelitian yang bisa diterima untuk dilaporkan di jurnal bermutu, maka kita pertama-tama adalah kita harus membaca dan memahami tren yang saat ini sedang ada, yang sedang terjadi. Dan kemudian kita menganalisis artikel-artikel tersebut. Kita bisa melihat, jadi mungkin pertama kali kita baca secara umum, apa sih artikel ini, isinya tentang apa sih. Lalu kemudian kita baca kembali lagi, kita lihat bagaimana alur penulisannya, bagaimana argumennya ditulis dan dibangun, apa tujuan penelitiannya, apa pertanyaan penelitiannya, bagaimana metodologinya, bagaimana datanya dianalisis, terus bagaimana pertanyaan penelitian atau research questions-nya dijawab dan dibahas, apakah ada implikasi dari penelitian tersebut, apakah kekurangan-kekurangan dari penelitian tersebut, dan apakah Bapak Ibu kita bisa melakukan penelitian yang bisa mengisi satu atau beberapa kekurangan tersebut. Nah, jadi saya lulus S2 itu tahun 2013, dan artikel jurnal saya di internasional, di jurnal yang dikelola oleh Singapura, itu terbit tahun 2017. Nah, selama 3 tahun pertama itu saya hanya membaca. Saya hanya membaca artikel jurnal, dan saya membaca minimal 1 artikel jurnal setiap minggunya. Dan itu saya baca utuh dari awal sampai akhir. Nah, di situ saya mulai
belajar secara implisit tentang bagaimana artikel ini ditulis, gitu ya. Nah, yang saya sering lakukan adalah ketika saya melakukan penelitian adalah saya melihat kekurangan dari penelitian tersebut, limitations, dan saya lihat apakah kalau saya ingin melakukan penelitian yang mengisi kekurangan tersebut, apakah kira-kira akan bisa diterima atau tidak. Biasanya saya menggabungkannya dengan kekurangan-kekurangan dari penelitian serupa di artikel yang lain, begitu ya. Jadi jika kita ingin publikasi di jurnal internasional, ya kita belajar bagaimana kita kita menulis, dan belajar apapun itu dimulai dari melihat, mengobservasi, dan dalam hal ini membaca, membaca artikel yang relevan. Nah, kita kembangkan ide penelitian yang akan punya kontribusi pada pengembangan pengetahuan, yaitu yang tadi research gaps-nya di mana, dan kita lakukan tinjauan pustaka, dan biasanya sebagian besar tinjauan pustaka itu ada di literature review dalam artikel tersebut. Jadi kita lihat referensi utamanya apa saja, dan kita mengembangkan bacaan-bacaan kita berdasarkan acuan utama yang dipakai dalam artikel tersebut. Dan usahakan kita menjadikan artikel ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2-5 tahun terakhir sebagai acuan utama kita. Jadi kalau kita ingin meneliti suatu pendekatan atau metode, tapi artikel ilmiah yang kita pakai terbit 10 tahun yang lalu, itu sudah ketinggalan zaman. Paper saya yang terakhir itu setelah melalui proses review sebanyak 3 kali, akhirnya di accept as is oleh reviewer, editornya sendiri yang nambahin, bilang, tolong update tinjauan pustaka kamu. Masukkan relevant references, paling setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Masalahnya adalah, saya selesai menulis artikel itu 2 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya masih sangat baru 2 tahun yang lalu, tapi setelah 2 tahun, setelah paper tersebut berakhir diterima, editornya minta 2 tahun terakhir, berarti tahun 2019, 2020, dan kalau bisa 2021. Saya pertama kali submit ke jurnal itu di tahun 2019. Jadi ini penting, jadi banyak editor, reviewer, hal pertama yang mereka lihat adalah references. Dan kalau acuan utamanya tidak terkini, di atas 5 tahun, mereka biasanya tidak akan tertarik untuk kirim atau untuk accept. Tidak akan tertarik untuk consider. Tidak akan tertarik untuk mempertimbangkannya. Kemudian, berdasarkan tinjauan pustaka, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya, pikirkan alasan kenapa penelitian Anda ini penting untuk dilakukan. Research gaps-nya Anda bisa sebut untuk mengisi research gaps ini. Tapi mungkin Anda perlu meyakinkan diri Anda juga, diri Bapak Ibu juga, kenapa Bapak Ibu ingin melakukan penelitian ini. Ini sebagai motivasi. Ya, seringkali kita mulai proyek, terus di tengah-tengah jalan kita hilang motivasi. Ya, apa sih alasan utama secara pribadi penelitian ini ingin saya lakukan? Dan juga dengan kata lain, apa yang unik dan menarik dalam penelitian itu, Bapak Ibu, yang dapat memajukan pengetahuan kita tentang topik yang kita teliti itu. Ada baiknya kita diskusikan ide kita dengan rekan sekerja kita. Dan pastikan, sekali lagi, karena kita perlu yang terkini, penelitian kita tidak ketinggalan zaman dan masih relevan. Saya sempat mereview beberapa artikel dalam negeri, dan kelemahan utamanya adalah ini. Acuan utamanya biasanya itu saja, misalnya mengacu pada satu buku, dan buku ini buku buat ngajar, gitu ya, bukan artikel jurnal. Jadi nggak cocok. Terus udah gitu, bukunya pun diterbitkan seperti 15 tahun yang lalu. Hindari menggunakan itu sebagai referensi utama. Kemudian lakukan penelitian sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Misalnya, ketika saya ingin apply S3 ini, saya ingin meneliti tentang eye tracking. Jadi meneliti pergerakan bola mata ketika
pembelajar bahasa kedua itu melihat atau membaca teks. Tapi advisor saya bilang kita tidak punya akses untuk eye tracking device. Jadi tidak ada sumber dayanya. Jadi itu harus saya drop. Oke. Jadi lakukan penelitian sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dan ini penting, makin banyak jurnal internasional bereputasi yang mewajibkan kita untuk memberikan pernyataan bahwa kita telah mendapatkan persetujuan dari peserta. Karena itu kita buat consent form dan kita minta mereka untuk menandatangani consent form tersebut. Ini saya sebetulnya beberapa tahun terakhir ini saya tidak menyadari pentingnya consent form. Karena itu saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa ini penting dan harus dilakukan. Ya. Dan kemudian bekerja bersama orang lain lebih baik. Saya selalu mengajak mahasiswa saya untuk melakukan penelitian bersama saya. Ya, saya yang punya desainnya, idenya, mahasiswa saya yang ambil data. Tapi mahasiswa saya, jika saya berhasil mempublikasikannya, mahasiswa saya selalu menjadi co-author-nya saya. Oke? Jadi berbagi beban. Jika Bapak Ibu melihat artikel jurnal yang ditulis oleh satu peneliti saja, itu tidak mungkin dia bekerja sendiri. Dia pasti punya research assistants. Kalau Bapak Ibu tidak punya sumber daya untuk merekrut research assistants, ya silakan gunakan cara saya. Ajak mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama Bapak Ibu, dan kemudian ketika publikasi, Bapak Ibu mengajak mahasiswa Bapak Ibu sebagai co-author. Itu fair, ya. Di sini pun, di Australia pun juga banyak yang seperti itu. Nah, yang kemudian adalah kita menyusun penelitian yang berdampak internasional. Kita harus mulai dari fase konseptual. Ini kita pikirkan masa penelitiannya, ulas dan anotasi literatur yang ada, dan juga tentukan tujuan penelitiannya. Dan kemudian kita masuk ke fase perancangan dan perencanaan. Kita pilih desain penelitiannya, kita kembangkan prosedurnya, rancang instrumennya jika belum ada, pilot test instrumennya. Kita harus selalu di pilot test instrumen itu ya, dan tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Oke, jika Bapak Ibu mengadakan eksperimen, maka satu grup minimal 30 ya, minimal. Itu rule of thumb, meskipun belum tahu itu benar atau tidak, tapi jika sampel size Bapak Ibu untuk satu grup saja itu 30, itu sudah cukup aman. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengadakan survei menggunakan kuesioner, itu harus di atas 50, kalau bisa di atas 100, dan lebih baik di atas 1000. Oke. Kemudian, jadi kalau sampel size Bapak Ibu terlalu kecil, ini tidak akan masuk. Oke, tidak akan baik. Apalagi kalau satu grupnya hanya 10 atau bahkan kurang dari 10, itu tidak baik. Oke. Fase empiris inilah ketika kita ambil data dan menyiapkan prosedur analisisnya. Dan ketika kita analisis, kita pakai kaidah dan prosedur yang sesuai dan benar. Apakah itu kalau kualitatif, metodenya seperti apa, kalau itu kuantitatif, metodenya seperti apa. Dan kita interpretasi hasilnya, dan kemudian kita komunikasikan hasil penelitian kepada audiens yang sesuai. Dalam hal ini, konferensi dan jurnal. Oke? Nah, pasca penelitian, yaitu kita menulis manuskrip. Nah, di sini, kita harus pertama-tama memahami karakteristik penulisan artikel jurnal, yaitu ditulis untuk peneliti, akademisi, maksud saya, praktisi, dan mahasiswa di disiplin ilmu terkait. Oke? Bukan untuk orang-orang di luar disiplin ilmu tersebut. Ya, saya tidak akan membaca jurnal-jurnal tentang microbiology. Ya, karena itu penulis jurnal microbiology tidak akan memikirkan saya sebagai target membacanya. Kemudian menggunakan bahasa formal dan akademik, kemudian berisi argumen berdasarkan fakta dan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Dan argumen itu dibangun berdasarkan fakta dan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Dan kita tidak bisa banyak mendeskripsikan sesuatu di artikel ilmiah. Oke, kita mungkin bisa memberikan definisi, tapi hanya satu definisi saja cukup. Kecuali belum ada definisi yang
disepakati bersama, maka kita bisa daftarkan definisi-definisi tersebut dan kita argumenkan bahwa definisi-definisi ini masih belum ada kesepakatan. Tapi jika sudah ada kesepakatan atas definisi yang kita bahas, maka cukup satu saja. Setelah itu kita bangun argumen. Laporan penelitian Bapak Ibu itu orisinil, artinya belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga tulisan Bapak Ibu juga belum disubmit ke tempat lain, belum dipublikasikan di tempat lain. Topik yang sangat spesifik dan berisi istilah-istilah yang dipakai dalam disiplin ilmu tersebut. Misalnya dalam disiplin saya, second language acquisition, maka saya banyak memakai istilah-istilah seperti noticing, cognitive processing, dan lain sebagainya. Dan tabel, figure, diagram selalu ada. Ini untuk merepresentasikan informasi yang kita sampaikan dalam penelitian kita. Dan juga ini saya yakin Bapak Ibu paham, familiar ya. Dan kemudian direview oleh ahli di bidangnya sebelum dipublikasi. Mungkin ada yang mau foto, screenshot, silakan. Oke, lanjut. Nah, ketika menulis, mungkin ada yang prefer untuk buat outline, tapi ada juga yang langsung tulis, terserah, itu preferences. Buat saya langsung tulis. Kadang saya buat outline dulu, tapi seringkali yang saya tulis itu melenceng dari outline. Tapi ada yang mau langsung buat outline dulu, dan tulisannya itu sangat mengacu pada outline, dan itu bagus. Ya, terserah Bapak Ibu. Minta saran dari kolega, apakah tulisan Bapak Ibu itu bisa dipahami, apakah ada yang perlu ditingkatkan, dan sebagainya. Dan ini yang saya lakukan, saya memparafrase sebisa saya. Dan banyak ungkapan-ungkapan dari artikel-artikel lain yang saya ambil. Jadi saya tidak tulis dari otak saya saja. Tidak mungkin. Oke, saya bukan native speaker of English. Dan jangan berpikir bahwa native speakers of English itu mudah menulis. Tidak. Saya punya teman native speaker of English, itu dia juga mengalami masalah dengan penulisan ilmiah. Jadi it doesn't guarantee. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah mengambil ungkapan-ungkapan, lalu saya sesuaikan dengan teks saya. Oke? Misalnya menulis research question. Kalau saya ingin membandingkan dua grup, bagaimana saya menulis research question-nya? Saya cari di jurnal yang membandingkan dua grup, lalu saya lihat bagaimana research question-nya ditulis, lalu saya parafrase sebisa saya ganti-ganti detailnya, begitu ya. Nah, ini mungkin cukup berguna untuk Bapak Ibu. Sketch Engine, ini corpus tools, ini bisa menolong Bapak Ibu untuk menemukan kolokasi yang tepat. Jadi padanan kata ini cocoknya sama kata apa? Misalnya research suggest. Apakah itu research suggest pakai S, suggests, atau research suggested, atau research suggest, nggak pakai S. Nah, kalau Bapak Ibu kebingungan, silakan akses ini. Oke? Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti kursus penulisan bahasa akademik gratis yang diselenggarakan oleh ini. Nanti saya copy and paste. Rupanya tidak bisa. Oh, oke, tidak bisa. Nanti saja ya. Dan kemudian proofread tulisan Anda. Ya, tulisan Bapak Ibu itu harus di proofread. Teman saya di Atmajaya itu bukan jurusan bahasa Inggris ya, tapi dia berhasil publikasi di jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Elsevier Q1, dan bahasa Inggrisnya bagus di situ. Padahal saya tahu bahasa Inggrisnya nggak gitu bagus. Bagaimana? Terus saya tanya ke dia bilang, oh ya, dia pakai Google Translate dan Grammarly Premium. Jadi Grammarly Premium, bukan Grammarly yang biasa. Oh, maaf, saya di sini jadi advertise. Mereka tidak membayar saya, tapi saya memberitahukan ini sebagai salah satu tools yang Bapak Ibu bisa pakai. Tapi dia bilang Atmajaya memberikan akses gratis sudah subscribe pada Grammarly Premium sehingga mereka bisa pakai secara gratis. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen bisa membujuk universitas Bapak Ibu untuk subscribe ke Grammarly Premium. Aduh, sekali lagi saya tidak dibayar ya. Ini sebagai salah satu strategi jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam bahasa Inggris.
Oke. Nah, carilah jurnal-jurnal sasaran di Simago CR. Dan kemudian kenali kualitas penelitian dan tulisan Anda, Bapak Ibu. Sasalah jurnal yang mungkin akan menerima kualitas manuskrip Bapak Ibu. Ya, apakah jurnal ini cocok? Nah, itu maka Bapak Ibu harus melihat fokus dan scope. Dan ini berbeda-beda di setiap jurnal. Oke. Jadi saya tidak bisa memberikan fokus dan scope tertentu saja, karena setiap jurnal punya fokus and scope yang berbeda-beda. Submission guidelines pun juga bisa berbeda-beda, ini termasuk format penulisan. Ada yang prefer pakai British style, ada yang prefer pakai American style. Jadi kita harus baca baik-baik submission guidelines-nya. Lihat juga editorial board-nya. Nah, kalau editorial board ini, kalau terdiri dari orang-orang yang terkenal di bidang Anda, di bidang Bapak Ibu, maka jurnal tersebut jurnal yang baik. Ya. Terlepas Q-nya, oke? Jadi kita tidak perlu pusing mikirin Q. Ini mau Q1, Q2, Q3, Q4, nggak masalah. Jika editorial board-nya terdiri dari orang-orang yang Bapak Ibu kenal, maka jurnal tersebut adalah jurnal yang baik. Ya. Dan juga artikel processing fee. Ya. Kalau jurnal-jurnal besar, artikel processing fee ini untuk open access. Artinya kalau kita tidak bayar, jadi paper kita tidak bisa diakses secara bebas. Hanya mereka yang subscribe. Tapi kalau jurnal tersebut open access semua artikelnya dan bukan dikelola oleh penerbit besar dan mereka minta artikel processing fees, hampir pasti jurnal tersebut jurnal predator. Ya, apalagi kalau kita lihat editorial board-nya ini orang-orang yang obscure, nggak jelas nih dari mana. Ya, jadi hati-hati. Dan kemudian baca kembali dan revisi bila perlu, minta saran, sesuaikan tulisan Anda dengan format yang disediakan. Ini termasuk word limit, spelling, font, dan lain sebagainya. Proofread tulisan Anda lagi. Kalau Anda sudah puas atau sudah enak, bosan, submit dan lupakan. Itu yang sering saya lakukan. Karena waktu peer review itu bisa mencapai 6 bulan atau bahkan bisa lebih. Jadi lupakan, nikmati hidup, lakukan yang lain. Kalau bisa, kerjakan proyek berikutnya. Ya, saya nggak yakin saya punya waktu yang cukup untuk melihat contoh, tapi nanti saya bisa share saja ke Bapak Ibu nanti saya kirim di chat, oke? Nah, kalau keputusannya sudah keluar, kita biasa diberi email, cekkan mental, ya, jangan langsung membalas. Lalu kalau apapun keputusannya kita pelajari komentar, saran dan masukan yang diberikan. Kita juga bisa mendiskusikannya dengan kolega. Kalau reject, saya pernah dapat reject sekali, dan memang tulisannya saya tulis terlalu cepat, dan akibatnya banyak holes, itu banyak lubang, dan reviewer ketika menemukan satu kesalahan saja yang menurut mereka fatal, mereka akan dengan penuh gairah, dengan kemarahan yang luar biasa, akan menghina-hina paper kita, ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang bukan kadang-kadang, pasti ada hal yang kita bisa pelajari dan bisa kita ambil sehingga kita bisa merevisinya dan publish, bisa dikirim ke jurnal lain. Ya, artinya ketika kita dapat reject, bukan berarti paper penelitian kita rubbish, sampah banget dan nggak layak terbit sama sekali. Bukan. Hanya saja paper kita ini belum menemukan outlet yang sesuai, jurnal yang cocok. Jadi kalau ditolak di jurnal A, ya kita cari ke jurnal lain yang kira-kira bisa menerima artikel kita. Dan revise or reject and resubmit. Nah, kita harus menuruti masukan yang relevan, dan kalau memang kita pikir benar adanya, ya kita turuti. Tapi jika tidak, sanggah. Ya, kemarin saya dan advisor saya submit ke jurnal Computer Assisted Language Learning dan dapat feedback revise and resubmit. Dan bukan revise, reject and resubmit. Dan kemudian salah satu komen, oke, jadi kami memutuskan untuk mencari jurnal lain.
Lalu kemudian si editornya email ke advisor saya, nah, kenapa nggak jadi revise and resubmit. Lalu advisor saya bilang, kami kesulitan address komentar dan feedback dari reviewer. Lalu editornya bilang, jurnal ini bisa menjadi bermutu dan berkualitas karena adanya penulis-penulis yang bisa mempertahankan argumen mereka. Karena kita tahu bahwa reviewer tidak selalu benar, gitu ya. Sangat membangun sekali tuh editor ya, saya senang sekali. Dia bilang, reviewer tidak selalu benar. Dan kualitas jurnal ini dibangun oleh para penulis yang gigih mempertahankan argumen mereka. Jadi kalau menurut kita reviewer salah, kita bilang salah, ya. Kita bilang kita tidak setuju, tapi kita sampaikan dengan cara yang elegan. Gunakan literatur, data, dan fakta yang ada untuk menyanggahnya. Jadi salah satu artikel saya itu kelemahannya dia bilang ini harusnya dua-duanya kuantitatif. Kamu nggak bisa melihat aspek ini hanya dari kualitatif. Lalu ya saya balas, saya bilang betul, metode kuantitatif adalah satu cara untuk melihat korelasi antara kedua hal, tapi bukan satu-satunya cara. Dari kualitatif data kualitatif, kita bisa infer, kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya hubungan antara A dan B, saya bilang begitu. Dan akhirnya diterima sama reviewernya, ya. Jadi bertahanlah, jangan mudah menyerah, gitu ya. Dan gunakan literatur jika ada. Kalau revise with minor revision, bagus. Accepted? Hebat, selamat. Oke, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Pak Todo berarti ya. Ya, baik Pak David. Wah, luar biasa sekali ini penjelasan dari Pak David. Saya senang sekali mendengarkannya. Ini apa yang Pak David sampaikan betul-betul memberikan semangat ya, dorongan semangat bagi kami akademisi Indonesia. Ya, ini Bapak bicara betul-betul dari pengalaman Bapak selama ini. Jadi oh ya, saya tidak pasang video ya Pak, karena ini sinyalnya pas stabil nih. Ya jelek, oke, nggak apa-apa. Ya. Saya berkali-kali out tadi, aduh, sampai harus Ya. pasang di HP sama di laptop. Baiklah. Ini ada satu pertanyaan, apa kita coba jawab dulu dari Pak Dani ini. Oke, Bagaimana? kalau Oke. ada, ya silakan Pak Dani. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mencari jurnal yang tepat, tidak berbayar, dan cepat publish. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu bisa mencari di jurnal bukan di jurnal, di Simago. Sebentar ya. Saya share dulu di sini. Cepat publish, hati-hati. Jadi, maaf, tadi seharusnya saya tidak menyebutkan nama pesertanya. Maaf ya Pak. Hati-hati ya dengan keputusan cepat publish itu karena bisa jadi jurnal predator itu cepat publish. Hitungan hari, Bapak Ibu artikelnya bisa terbit di situ. Jadi di sini Simago JR, dan yang saya misalnya Bapak Ibu bidangnya apa? Communication. Ya udah di-search aja di sini, communication. Oke. Nah, ini terlalu umum, jadi harus lebih spesifik ya. Communication-nya communication apa? Bapak Ibu tinggal masukin saja di sini. Kalau di bidang saya misalnya applied linguistics, Nah, ada banyak jurnalnya, ya. Kalau Bapak Ibu klik ini, nanti Bapak Ibu jangan submit apapun ke sini karena ini bukan jurnal, ya. Bapak Ibu bisa langsung ke homepage-nya. Oke, homepage-nya, kemudian ini info tentang queue-nya di sini, Q1.
Lalu Bapak Ibu juga bisa melihat jurnal-jurnal lainnya, oke? Jurnal-jurnal yang berada dalam field yang sama. Nah, mengenai keputusan keputusan review, biasanya review itu memakan waktu 6 bulan. Maaf, bukan 3 sampai 4 bulan. Karena pengalaman saya di 2 jurnal yang pertama itu 4 bulan, setelah itu saya revisi, kemudian di bulan ke-6 publish, gitu ya. Biasanya 3 sampai 4 bulan. Jika lebih dari itu, kita harus tanya editornya. Kalau informasi tentang lama review tidak ada di website, kita bisa email ke editornya, kita tanya turnaround rate-nya berapa lama, turnaround-nya. Kalau dia bilang 5-6 bulan, ya sudah. Biasanya memang 3 sampai 4 bulan. Kalau ternyata Bapak Ibu submit, lalu janji tersebut tidak dipenuhi, artinya sudah 6 bulan tidak ada kabar, langsung tanyakan, langsung email ke editornya. Pengalaman saya, yang artikel saya yang terakhir itu 6 bulan belum ada kabar, tapi bulan ke-6 itu mereka email ke saya, mereka bilang, maaf, ini reviewnya memakan waktu lebih lama. Jadi, kami mohon kesabaran Anda, gitu. Dan bulan berikutnya saya dapat reviewnya, begitu ya. Sekali lagi, hati-hati dengan jurnal yang janjinya itu cepat terbit, apalagi kalau sampai minta bayaran, kemungkinan besar itu predator, ya. Saya harap itu menjawab pertanyaannya. Pak David? Ya. Kalau jurnalnya ini apa ya? Ya kadang-kadang kita bingung juga ya, status jurnal internasional itu apa karena dia terbitan luar negeri atau karena judulnya The International Journal? Oh ya, terima kasih Pak Todo. Oke. Salah satu jurnal Indonesia di bidang Applied Linguistics itu Indonesian Journal of Applied Linguistics, dan itu jurnal internasional. Ya, apa yang membuatnya internasional? Ya pertama-tama ditulis dalam bahasa Inggris, dan kemudian editorial boards-nya itu adalah ahli di bidang ini, di bidangnya, dan kemudian ahli-ahli ini tidak hanya dari satu negara, jadi dari berbagai negara. Dan jurnal tersebut menerima manuskrip dari negara manapun, oke? Dan terdaftar, terindeks di indeks-indeks yang internasional yang bereputasi. Dan makanya salah satunya adalah Scopus, ya. Scopus itu menandakan bahwa jurnal ini secara internasional itu bisa diterima. Oke? Begitu Pak Todo. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Mungkin ya, ada pertanyaan ini Pak David. Ya. Bagaimana memilih jurnal tujuan yang efektif? Oh, ini kayaknya sama seperti yang sebelumnya ya, yang tidak memerlukan waktu terlalu lama dan kalau perlu gratis. Jadi kita nggak perlu bayar. Ya, jadi jurnal-jurnal bereputasi itu gratis, ya. Kecuali kalau yang Q1, Q2 itu yang dikelola oleh publishers ternama seperti Routledge, Taylor & Francis, maksud saya, Wiley, terus apa lagi, Oxford University Press, Cambridge University Press, itu untuk publish itu gratis. Kalau mereka ada article processing fee, minta bayar, itu kalau kita mau manuskrip kita, publikasi kita tuh open access, ya. Nah, di artikel saya yang terakhir itu diterbitkan oleh penerbit besar di bidang saya. Ya, karena saya gratis, itu tidak ada free access. Jadi tidak bisa diakses oleh mereka yang tidak subscribe ke jurnal itu. Nah, waktu saya mau publish itu mereka nawarin, mau open access nggak? Kalau open access saya harus bayar 2.000 euro. Ya, tentu saya tidak. 2.000 euro. Open access malah bayar ya?
ya open access, semua jurnal yang dikelola oleh penerbit-penerbit besar, open access-nya itu bayar sekitar $2.000 atau €2.000 ya. Gitu. Tapi jurnal-jurnal yang belum dikelola oleh penerbit besar, jadi seperti Journal of Asia TEFL yang tadi Pak Toto sebutkan, itu masih dikelola oleh institusi. Nah itu gratis dan bereputasi ya untuk Q1 sekarang ya. Dan kita tidak, ya yang tadi saya bilang gratis. Oke? Dan bagaimana menemukannya ya tadi pakai Simago itu aja. Ya. Sebetulnya juga Bapak Ibu juga bisa melihat dari artikel-artikel yang Bapak Ibu baca, lihat saja jurnal-jurnal acuannya yang mana. Tapi yang penting adalah kalau Bapak Ibu mau artikelnya segera mudah untuk diloloskan, ya kita cari jurnal yang ya tadi saya bilang kira-kira bakal menerima kualitas tulisan kita. Nah kita tahu dari mana? Ya itu kita sendiri yang tahu, Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Lihat artikel-artikel yang terbit di jurnal tersebut, apakah sampel size-nya itu besar, terus kemudian prosedur analisisnya itu ribet atau sederhana, terus juga penulisannya bagaimana, apakah penulisannya sangat hebat begitu. Kalau menurut kita paper kita itu belum sampai ke tahap itu ya tidak apa-apa. Saya belum bisa publish di jurnal Q1 yang lain seperti ya kalau di bidang saya misalnya Modern Language Journal itu top sekali dan itu sulit, dan saya tidak sampai saat ini saya belum memiliki manuskrip untuk saya submit ke jurnal tersebut, sehingga saya tidak akan submit ke sana. Oke, begitu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Halo Pak David. Kalau maaf, audionya agak mungkin ditulis saja di chat. Halo, Pak Todo, suaranya agak ada feedback-nya. Jadi bergema ya. Ya. Pak David, Ya. kalau misalnya ada, ya kita dosen kan mau mengirim artikel ke jurnal, kadang-kadang kita tidak tahu kapan jurnal mana yang akan terima, jurnal mana yang akan reject. Itu baiknya bisakah kita mengirim manuskrip ke 2-3 redaksi sekaligus? Nggak boleh. Sambil Tidak berharap boleh. salah satu terima. Nggak boleh. Nggak boleh. Sekali lagi, jangan kecil hati ketika kita mendapat reject. Ya, apapun komentar dari reviewer itu kita anggap saja sebagai feedback yang bisa meningkatkan kualitas paper kita. Jadi sebetulnya artikel-artikel yang publish di jurnal-jurnal bagus ini itu kan produk akhir ya, dan itu bisa jadi mungkin 40%-nya beda dengan draft pertama yang mereka submit ya. Paper saya sendiri yang publish terakhir, yang paper saya yang terakhir publish ini, saya harus rombak mungkin 2 kali saya harus rombak. Ya ada 2 kali saya harus rombak, dan rombak yang pertama itu saya potong sekitar 45% dari yang sudah saya tulis di draft pertama. Jadi kita memang ingin cepat publish, kita memang ingin segera mendapatkan publikasi. Tapi yang menurut saya penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana dengan menulis manuskrip ini, dengan melakukan penelitian ini, dengan menulis manuskrip ini, kepakaran saya pun meningkat, keahlian saya pun meningkat. Oke? Itu yang lebih penting dari sekedar lolos satu artikel. Ya, dari feedback itu benar-benar bisa menolong kita untuk meningkatkan kualitas diri kita.
ya, asalkan tentu saja kita submit ke jurnal yang bereputasi. Kalau kita submit ke jurnal Predator, itu peer review-nya itu semu, tidak ada sebetulnya. Mereka bilang, ya ini kita udah kirim ke reviewer dan hasilnya ini. Itu sebetulnya bohong, ya, itu jurnal Predator. Mereka hanya ingin uang kita supaya kita cepat publish. Dan sekali lagi ya, menurut saya yang penting adalah kualitas kita, keahlian kita itu meningkat, bukan sekedar ada publikasi, ya, begitu. Oke? Ya, terima kasih Pak David. Ada pertanyaan, tadi saya lihat ada Pak Eksan raise hand mau mengajukan pertanyaan. Saya persilakan Pak Eksan untuk mengajukan pertanyaan langsung ke Pak David. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Todo. Sebenarnya terima kasih Pak David atas materinya ya, hari ini luar biasa. Saya kebetulan dengan saya Eksan, saya masih baru Pak di dunia akademisi. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak yang terkait tadi Pak David sampaikan. Untuk poin yang pertama nih Pak, terkait tinjauan pustaka, di mana ini kan Bapak tadi lebih fokus ke ranah bagaimana mencari tinjauan pustaka itu 2-5 tahun terakhir. Nah, mungkin saya sependapat, namun di beberapa case saya agak sedikit mungkin kurang sependapat. Karena gini Pak, mohon maaf kalau saya salah, mungkin nanti minta bimbing solusinya kali ya. Kan kadang-kadang kita mungkin menemukan ide yang mana itu tinjauan teorinya masih sedikit. Nah, sedangkan kita sering kali mendapatkan literatur review itu baik dari Emerald, Fine Direct maupun yang lain itu dari literatur yang lama. Nah, menurut pandangan Pak David sendiri, itu kalau seandainya kita susah mencari dengan mendekati dengan tema yang sama, apakah masih bisa untuk dilanjutkan? Karena kalau saya coba mapping, masih jarang, misalnya kalau kebetulan saya di manajemen, itu untuk tema-tema manajemen itu karena memang masih baru dan itu masih jarang yang meneliti. Jadi kalau saya coba mapping di jurnal yang kredibel itu masih sangat jarang sekali. Nah, itu tanggapan Pak David. Nah, itu poin yang pertama. Ya, saya jawab dulu ya, soalnya takut saya lupa. Boleh ya Pak? Boleh. Ya, mungkin yang Pak Eksan bisa dapat akses itu di jurnal terbitan Emerald atau Science Direct itu mungkin yang lama-lama karena Bapak tidak punya akses ke terbitan-terbitan terbarunya. Itu salah satu alasan pertama. Karena untuk mengakses artikel-artikel tersebut, Bapak harus bayar. Dan strategi saya adalah pertama, kita bisa cari di ResearchGate. Saya yakin ini situs yang Bapak Ibu tahu, ya, ResearchGate. Kita lihat apakah si paper tersebut ada di situ, dan kalaupun tidak ada, penulisnya itu ada di ResearchGate dan kita bisa email. Kebanyakan peneliti itu senang jika, bukan kebanyakan, semua peneliti senang jika karya mereka disitasi. Dan salah satu caranya adalah kalau ada yang minta akses, ya mereka berikan, ya. Nah, itu. Ya, betul. Nah, saya sudah alami. Ya, saya sudah buktikan 2 kali. Saya email langsung, mereka dengan senang hati bagikan ke saya. Diberikan dengan senang hati. Jadi search-nya kalau ada tapi kita tidak punya akses, langsung saja ke penelitinya, gitu ya. Dan yang kedua, jika topik tersebut jarang diteliti, apakah yang bilang ini belum banyak diteliti itu terbit dalam kurun waktu 2-5 tahun terakhir? Kalau tidak, kalau di papernya bilang ini jarang diteliti, tapi papernya itu paper yang bilang ini jarang diteliti, terbit 10 tahun yang lalu. Bisa jadi topik tersebut memang tidak populer, ya. Bisa jadi topik tersebut tidak populer, dan bisa jadi juga topik tersebut sudah ditinggalkan. Jadi memang acuan utama kita tetap ke yang terbaru ini. Oke? Kalau menurut kita metode ini tetap
menurut kita approach ini punya banyak manfaat, ya kita bisa pakai pendekatan-pendekatan yang serupa tapi tetap yang terbaru. Misalnya di bidang saya, ada istilah tentang TPR atau Total Physical Response sebagai salah satu teknik untuk mengajarkan bahasa asing. Dan ini dicetuskan tahun 1970-an, udah tua sekali. Jadi kalau kita mau meneliti tentang TPR, itu sangat sedikit sekali itunya, literaturnya. Tapi kita yakin bahwa metode ini sangat bermanfaat. Kita udah coba, kita sendiri juga merasakan manfaatnya, tapi kita ingin, tapi masalahnya tidak banyak literatur yang membahasnya. Nah, yang termasuk saya sendiri, jadi saya tertarik dengan metode TPR, Total Physical Response. Jadi misalnya nih metode ini, kalau saya mau mengajarkan sit down, maka saya suruh anak-anak pertama berdiri dulu, lalu saya bilang sit down berarti duduk. Nah, itu total physical response. Jadi mereka berespon dengan fisik. Lalu saya cari apa pendekatan serupa yang ada baru-baru ini. Dan saya temukan itu pendekatan embodied learning. Mirip. Dan bahkan TPR itu sebetulnya yang original. Embodied learning itu baru-baru saja ini ada. Jadi saya memakai embodied learning approach, kemudian saya argumenkan bahwa guru-guru bahasa Inggris tahu bahwa menggunakan gerakan tubuh itu bermanfaat dalam mengajar. Sebagai contoh, metode TPR pernah dicanangkan, pernah diajukan. Jadi kalau menurut kita ini metode yang sangat baik, tapi penelitiannya sedikit dan dicetuskan sudah sejak lama sekali, ya kita bisa cari pendekatan-pendekatan yang serupa. Saya yakin jika metode tersebut memang baik, benar, ada manfaatnya, pasti ada pendekatan serupa yang bisa kita pakai, yang bisa kita temukan. Begitu Pak Iksan. Saya harap ini menjawab. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak David. Saya 3 poin. Yang pertama citasi, kedua pendekatan yang mirip, dan yang ketiga cari di web research kit itu ya Pak ya? Ya, research kit. Oke. Mau nambah lagi Pak David? Ya, ada lagi? Oke. Kebetulan kan tahun lalu dan 2 tahun berturut-turut saya alhamdulillah dapat hibah dikti ya. Nah, tahun lalu saya coba submit di Q4, alhamdulillah tembus. Nah, tahun ini baru kemarin saya submit di Q2, kebetulan 2 hari langsung di reject. Itu kan mencoba meningkatkan gitu tarafnya dari Q4 ke Q2 dengan alasan yang bersangkutan ngasih reasonnya itu kurang inovatif. Secara scope itu sudah sesuai bidangnya, secara plagiarisme sudah di bawah 20% dan sudah sesuai template. Nah, menurut pandangan Pak David sendiri dengan kata-kata istilah tanda kutip inovatif, bagaimana sih menurut pandangan Pak David melihat tanggapan seperti ini, Pak? Ya, sekali lagi yang tadi saya bilang reviewer tidak selamanya benar. Ya, jika apakah si reviewer ini menunjukkan bagian mana yang tidak inovatif? Harusnya ketika dia bilang, jadi biasanya review itu kan ada 2 bagian, general sama spesifik. Di general itu dia rangkuman biasanya kan, dan di spesifik itu dia komenin setiap argumen kita yang bermasalah. Nah, apakah Pak Esan bisa menemukan argumen mana dalam paper Bapak itu yang kira-kira kurang inovatif? Dan jika tidak, nah tidak bisa menemukan, dan mungkin si reviewer juga tidak menulis, dia hanya impresi dia secara umum, maka untuk Bapak submit ke jurnal lainnya, Bapak punya pilihan. Pertama, cuekin saja, karena ini kadang-kadang masalah keberuntungan. Kita dapat reviewer seperti apa. Kalau bisa saja review lain nggak mempermasalahkan itu, ya, nggak mempermasalahkan keinovatifan. Tapi pilihan lainnya adalah Bapak memberikan argumen yang menunjukkan dengan jelas bahwa
penelitian Bapak ini inovatif. Kalau saya menjadi Pak Eksan, ya saya akan menuliskan argumen-argumen tersebut daripada mengirim apa adanya seperti sebelumnya, ya. Karena jurnal-jurnal itu memang menekankan pentingnya kebaruan dalam penelitian kita. Mungkin inovatif ini bukan di masalah temuan, bukan di masalah metode, tapi inovatif dalam hal apa namanya prosedur analisis itu inovasinya, dan itu yang saya itu yang kita bisa tekankan. Misalnya kita bilang prosedur analisis yang dipakai sebelumnya seperti ini, tapi kelemahannya adalah seperti ini, dan penelitian saya menggunakan prosedur yang berbeda karena prosedur ini bla 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 begitu. Dan juga kita mengedepankan bagaimana penelitian kita ini berkontribusi pada kemajuan pengetahuan. Itu juga inovatif, sisi inovasinya di situ ya. Saya kira begitu sih. Kemarin ini saya ada submit artikel bersama teman ke jurnal Q1 juga, dan itu ditolak di editor, belum disubmit, belum dikirim ke reviewer, dan editornya bilang temuan-temuan Anda ini predictable, sudah bisa diprediksi. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengirimkannya ke reviewer. Jadi akhirnya yang kami lakukan adalah kami merombak findings kami, dan juga di literature review kami hanya mengedepankan bagaimana penelitian kami ini berkontribusi pada pengetahuan, pada teori, kemajuan teori, dan juga hasil-hasilnya kami buang yang predictable, dan kami masukkan data lain yang mendukung tapi tidak predictable, begitu. Jadi itu kalau saya menjadi Pak Eksan. Baik, terima kasih Pak David. Satu lagi, mohon izin Bapak Ibu, apakah diperkenankan? Tanya Pak Todo. Baik, terima kasih Pak Eksan. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali itu Pak. Satu lagi Pak David dari Pak Syafarudin Marpaung. Tadi beliau mengangkat tangan. Sepertinya Pak Syafarudin masih bersama kita. Saya persilakan Pak Syafarudin untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas, Ya, Pak? bisa. Jelas. Langsung aja ke pertanyaannya kepada Pak David, narasumber yang hebat kita pada siang hari ini. Berdasarkan pengalaman Bapak, berapa lama waktu yang rata dibutuhkan dari kita mulai submit jurnal sampai nantinya terbit? Dan bagaimana kiatnya misalnya jika belum terbit, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syafruddin. Jadi tadi saya bilang jurnal yang baik itu biasanya hanya butuh 3-4 bulan untuk review. Jika lebih dari itu, jurnal yang baik akan memberitahukan kepada kita bahwa artikel kita masih belum direview. Bahkan kalau jurnal-jurnal top itu punya sistem di mana kita bisa track our paper, ya. Nah, saran saya sih kalau kita ingin mengirim jurnal gitu, kita tanya dulu pengalaman kolega-kolega kita yang pernah submit ke jurnal yang kita sasar. Apalagi kalau jurnal-jurnal ini misalnya masih Q3 atau Q4, kita tanya pengalaman mereka, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan. Kalau kita enggan bertanya kepada editor. Saya pernah ingin mengirim artikel ke satu jurnal, lalu kolega saya menceritakan bahwa beberapa tahun sebelumnya itu beliau submit ke jurnal tersebut, lalu tidak ada kabar sampai setahun, lalu beliau menanyakan ke editornya, dan editornya bilang tidak memberikan jawaban yang jelas, sehingga karena takut artikel tersebut dipakai untuk hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh jurnal tersebut, jadi
beliau akhirnya memutuskan untuk membuang artikel tersebut. Nah, jurnal ini adalah jurnal yang memiliki reputasi yang baik sekarang, tapi dulu belum. Ya, I won't name names. Saya tidak akan beritahukan nama jurnal tersebut. Tapi dulunya jadi jurnal ini dikelola oleh segelintir orang dari universitas tertentu, sehingga mereka yang memutuskan artikel mana yang mereka ingin publish, tapi seringkali penulis-penulisnya adalah mereka kenal dekat. Nah, jadi kalau kita tahu ada jurnal semacam itu, ya kita mungkin coba cari jurnal yang lain. Oke, terus juga apa ya tadi pertanyaannya saya lupa. Pak Syafruddin, apa lagi pertanyaannya tadi? Itu aja Pak ya, itu aja Pak. Ya, jadi yang tadi saya bilang, setelah kita submit, pokoknya setelah kita submit, udah kita lupakan, oke? Jangan dibawa tidur, lupakan, submit udah lupakan, lalu fokus kerjain yang lain. Apakah itu ya apapun lah. Kalau saya pribadi, saya akan fokus ke menulis untuk artikel yang lain, menulis artikel yang lain, manuskrip yang lain. Jadi apapun hasilnya ya sudah gitu. Saya tidak punya kuasa ya. Jadi lupain aja, lalu kita mulai menulis yang lain. Begitu Pak. Oke, saya kembalikan ke Pak Todo. Ya, terima kasih Pak David. Semoga tadi jawabannya menjawab rasa ingin tahu Pak Syafruddin. Oh ya Pak David, kalau untuk di antara peserta-peserta ini ada juga dosen yang masih muda ya, bahkan ada mahasiswa juga ya, mahasiswa S2. Nah ini kalau misalnya mau mengirimkan artikel pertama nih ke jurnal internasional, tapi kan kita udah gundah dulu nih, khawatir mungkin ada di reject nih. Kira-kira ke jurnal negara manakah yang kira-kira mungkin lebih friendly terhadap artikel-artikel akademisi Indonesia yang nggak terlalu galak? Nggak ada jawaban itu Pak. Tapi kalau kita ingin, pengalaman saya sendiri, yang tadi saya bilang, saya menghabiskan waktu sampai 3 tahun itu membaca dan tahun berikutnya saya coba menulis untuk proceeding, ya. Saya nulis untuk proceeding dan itu kan tidak direview, tidak digalakin, ya. Jadi saya menulis untuk proceeding dan itu saya berlatih menulis. Ya, kelemahannya adalah kalau kita nulis proceeding itu tidak direview dan kita tidak belajar sebetulnya. Jadi kalau saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, jika emang ingin menulis untuk artikel jurnal internasional, bisa juga coba submit ke jurnal lokal, jurnal nasional, jurnal yang dikelola oleh universitas di dalam negeri. Dan di situ setidaknya dapat masukan dan kita bisa meningkatkan keahlian menulis kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nggak ada yang instan ya. Yang instan itu nggak bagus biasanya ya, seperti makan mie instan. Enak, tapi nggak bagus ya. Jadi jalani saja waktu itu, oke? Kalau itu harus memakan waktu 3 tahun, ya kita lalui itu 3 tahun dengan tidak publish di jurnal internasional. Terus, kalaupun kita tidak melakukan apapun, 3 tahun itu akan berlalu. Nah, jika kita merasa kemampuan menulis kita cukup, sudah penelitian kita layak publish, ya itu kita bisa cari di Simago JR yang tadi itu, terus kita pilih jurnal yang menurut kita tidak terlalu susah, terus kita selalu ambil 2 atau 3 artikel yang publish di jurnal tersebut. Lalu kita lihat penulisannya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa, kira-kira manuskrip kita punya kualitas yang sama nggak? Kalau punya, silakan submit. Dan keputusan editor, ya kita tidak bisa ganggu-gugat kan. Jadi kalaupun reject, jurnal yang baik akan memberikan masukan yang baik. Makanya saya tekankan,
yang terpenting buat kita itu adalah kemampuan kita yang semakin berkembang jika kita rajin menulis dan submit ke jurnal yang baik. Dari masukan-masukan mereka kita bisa belajar banyak, dan kita pun ilmu kita bertambah, dan itu gratis ya. Kita tidak perlu ikut kelas yang harus bayar begitu. Dan saya pun juga tidak pernah kuliah statistik, dan paper-paper saya selalu ada statistik. Nah, gimana caranya? Yaitu saya banyak baca, terus saya lihat metodologinya, prosedur statistiknya seperti apa, lalu saya Google saja. Dan banyak di YouTube tuh banyak, dan juga Google secara umum tuh banyak kasih tahu kita bagaimana kita melakukan prosedur statistik. Udah pakai itu aja, terus saya tinggal lihat bagaimana prosedur statistik ini dilakukan di jurnal lain, di artikel lain, dan bagaimana pelaporannya, saya tinggal ngikutin saja, begitu. Jadi, rajin-rajinlah membaca artikel-artikel yang Bapak Ibu rasa relevan dengan bidang Bapak Ibu, dan kemudian rancanglah penelitian yang bisa berkontribusi pada pengetahuan. Dan saya sudah share di chat itu beberapa link, Bapak Ibu bisa lihat dan klik. Yang pertama, sketchengine.eu. Nah, ini versi ini gratis, dan juga bahasa Inggrisnya itu cukup simple untuk dipahami. Yang kemudian yang kedua, yang edX, ya, Bapak Ibu lihat www.edX.org. Ini jika Bapak Ibu ingin meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris Bapak Ibu, kemampuan akademik, menulis akademik maksud saya. Ini gratis. Instrukturnya adalah pembimbing saya sendiri, Peter Crossway. Gratis ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu sketchengine.eu concordance. Nah, ini British Written Corpus, British Academic Written Corpus. Ini untuk menulis akademik yang tadi saya bilang, misalnya Bapak Ibu penasaran, ini the data suggest pakai S, pakai ID, atau nggak pakai apa-apa, suggest doang. Kalau Bapak Ibu mau tahu, ya tinggal di search di situ. The data suggest, lalu nomornya yang mana, begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Oke, mohon di-share ulang alamat webnya. Kalau jurnal Malaysia kira-kira bagus nggak, Pak? Pokoknya selama jurnal tersebut, yang tadi saya bilang, silakan lihat ininya, editorial boards-nya, kemudian apakah ada processing fee atau tidak. Ada jurnal Malaysia, setahu saya terbitan UKM, kalau nggak salah, Kebangsaan Melayu, itu bayar. Itu jurnal yang baik, tapi bayar. Bukan predator, setahu saya, tapi bayar. Di review dengan benar. Karena bayar, saya nggak pernah sampai ke sana. Sekali lagi lihat editorial board-nya, dikelola oleh siapa, ya, dikelola oleh siapa. Dan lain-lainnya menurut saya tidak terlalu menentukan. Ada juga dikelola oleh penerbit komersial dan open access, dan karenanya harus bayar, tapi editorial board-nya itu orang-orang yang ternama. Dan mereka bilang mereka bukan jurnal predator. Ada yang seperti itu. Kenalan saya salah satunya adalah editornya, beliau adalah asisten profesor di Warwick, dan beliau adalah editor dari jurnal ini. Jadi jurnalnya tetap berbayar, tapi mereka bilang kami bukan jurnal predator. Untuk open access kami membutuhkan biaya maintenance, gitu. Jadi yang menentukan jurnal tersebut baik atau enggak, ya lihat editorial board sama processing fees-nya. Okay. Tapi most important adalah editorial board-nya. Begitu. Baik. Terima kasih. Ini saya share saja ya di grup ya, di chat ya, presentasi saya. Apakah boleh demikian, Ibu Irma atau Pak Todo? PowerPoint-nya saya share saja, jadi teman-teman bisa akses. Saya tidak keberatan untuk share. Dan bisa saja Pak, kalau mau men-share materinya, atau nanti kami akan mengirimkan materi beserta sertifikat ke email peserta masing-masing. Ya, nanti saya kirim ke Ibu Irma. Baik Pak.
Saya pikir sudah cukup panjang kita berbicara di kuliah umum hari ini ya. Luar biasa sekali Pak David. Terima kasih banyak. Kami dari Indonesia sudah dapat banyak pengetahuan dan insight dari pengalaman Pak David selama ini. Jadi teman-teman di Universitas Dian Nusantara dan dari perguruan tinggi lain, teman-teman dari kampus lain, ini saya lihat ada dari Satya Wacana, ada juga dari, saya kenal ini dari Universitas Dharma Persada, tadi saya lihat, saya baca namanya Pak Agustinus. Kemudian ada juga dari, tadi ada tulisannya Kaprodi apa gitu. Wah, luar biasa. Pak David, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan presentasi Bapak di hari ini, dan ini moga-moga jadi dorongan semangat ya. Saya suka sekali nih tadi dengar wejangan-wejangan dari Pak David ini ya. Jangan menyerah ya, jangan khawatir ya, berusaha terus. Ya, bagus sekali itu Pak David. Dan saya pikir saya akan kembalikan ke MC Bu Irma. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Todo Siboya, SPDM HUM, yang telah memandu berjalannya sesi penyampaian materi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak David Wijaya selaku narasumber yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu baru kepada para peserta. Serta semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta kuliah umum kali ini. Diberitahukan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi form absensi atau kehadiran pada link yang dibagikan di kolom chat ruang meeting ini ya, untuk penulisan sertifikat dan materi hari ini. Dan materi dan sertifikatnya nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Todo Siboya, SPDM HUM, untuk dapat memberikan sambutan penutup pada kuliah umum. Kepada Bapak Todo Siboya, kami persilakan. Ya, mohon maaf karena harusnya ini sambutan penutupnya dari Ibu Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, tapi Ibu Dekan mendadak ada rapat juga, jadi sudah izin live. Maka mewakili Dekan Fakultas, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari semua perguruan tinggi yang mendaftar di kuliah umum hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak David Wijaya. Moga-moga kita bisa berkolaborasi lagi ya, Pak, dalam seminar atau workshop mungkin. Dan mewakili rektorat juga, saya mengucapkan terima kasih. Kiranya setelah acara ini, dosen-dosen bisa lebih banyak lagi menghasilkan karya-karya ilmiah yang tidak hanya terbit di jurnal nasional, tapi juga terbit di jurnal internasional. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Todo. Ya, pada peserta semua, sebelum berakhir, kami akan melakukan sesi foto bersama ya. Dimohon untuk seluruh narasumber, moderator, serta peserta untuk dapat mengaktifkan videonya. Dimohon juga untuk Bapak Wahyu Budi untuk dapat membantu sesi dokumentasi. Baik. Ya. Dimohon untuk menyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wahyu Budi. Ya, baik, terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, dan moderator yang telah mendukung acara kuliah umum hari ini dengan topik Strategi Penulisan Manuskrip untuk Terbit di Jurnal Internasional. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kuliah umum online selanjutnya.
kegiatan kuliah umum atau webinar yang telah berlangsung akan diunggah pada kanal YouTube Universitas Dian Nusantara. Serta segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nusantara akan dipublikasikan melalui website kami di www.undira.ac.id. Saya mewakili Universitas Dian Nusantara mengucapkan terima kasih serta mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penyelenggaraan kuliah umum hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, acara kuliah umum online hari ini saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih Bapak Terima kasih Ibu. semuanya. Terima kasih Pak Terima David. Terima kasih Pak Bapak David. Wah, Terima kasih semuanya. udah mau sore ya Pak di Australia Pak. Iya, iya. Oke, saya Alif ya. Ya, Oh sama-sama iya, Pak David. terima kasih. Saya ingin See you kuis. next time. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oh iya, Bu Maya, ya. Kabar Bu. Sering lihat postingan di IG dan Facebook kok. Good luck ya Pak David, thank you. Oke, makasih Ibu. Dadah. Terima kasih.